kita lanjutkan. Nah, pada gravity tanks ya, ini memberikan banyak keuntungan ya. Seperti yang pertama adalah it provides a reserve of water in the event of water supply of power failure to the extent of its capacity. Jadi ya jelas yang saya katakan tadi, dia bisa membuat buffer reserve water saat ada power failure, ada yang kita sebut mati lampu, sehingga pompa kita tidak bisa bekerja untuk menghasilkan air. Yang kedua adalah keuntungannya adalah it requires only very simple control equipment, ya, sangat simple, sangat mudah untuk mengontrol tangki yang kita tempatkan di atas roof. Ya, kita hanya mungkin memerlukan apa yang kita sering sebut sebagai pelampung air, ya, sehingga saat dia penuh mati dan ketika pelampungnya air terpakai turun, pelampungnya hidup dan air masuk lagi, seperti itu. Nomor 3 adalah it requires only a minimum of maintenance because of its simplicity. Jadi maintenance-nya cukup mudah, ya. Cuman untuk tangki-tangki yang ada di roof itu perlu perawatannya, pemeliharaan untuk tangki biasanya adalah pada terdapatnya lumut, ya. Jadi karena dia berada di atas roof, dia akan terkena sinar matahari, maka biasanya lumut akan hidup, ya. Maka harus ada pembersihan secara berkala, ya, pengurasan. Nomor 4, it consumes less overall energy than a constant pressure pumping system, tankless system. Jadi kalau dia memakai pompa terus menerus, maka pompa akan selalu hidup, ya, dan akan mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar. Even though the water must be raised to the highest point in the system, ya. Nomor 5, it acts a water supply having minimal and predictable pressure variation. Nah, ini yang pentingnya di sini adalah si tangki gravitasi ini, atau kita sebut water torrent, ini mempunyai suplai air yang paling minimum dan predictable pressure variation. Jadi dia selain dia mempunyai suplai air yang minimum, dan variasi tekanannya itu dapat diprediksikan. Kenapa? Jadi gini, biasanya orang akan menghitung kebutuhan air, ya, pada suplai normal, gitu ya. Suplai normal artinya jika dia dalam satu keluarga, misalkan satu keluarga besar, misalkan itu terdiri misalkan total jumlah 10 orang, ya. Jadi misalkan satu hari itu dia menghabiskan air bersih sekitar 20 atau sampai 50 liter per hari, ya. Artinya itu untuk mandi, untuk cuci segala macam. Mungkin satu orang akan menghabiskan 20 sampai 50 liter. Kalikan 10 orang, maka dia 50 kali 10 adalah 500 liter. Begitu, ya. 500 liter itu adalah berarti 0,5 meter kubik, ya. Setengah meter kubik, ya, setengah kubik per hari. Jadi kalau kita punya torrentnya itu adalah 2 kubik, ya, 2 kubik, maka dia akan bertahan sekitar 2000, ya, 2000 liter, ya, dibagi 500, berarti dia akan bertahan sekitar 4 hari, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia punya minimalnya dia akan melayani seperti itu. Dan dia akan bisa memprediksikan terdapatnya fluktuasi tekanan yang akan terjadi. Misalkan ini di dalam
terjadi di high rise building, ya. Jadi ketika air hanya punya volume minimal, maka tekanannya itu akan dapat diprediksikan saat dia penuh dan saat dia kondisi low level, ya. Jadi biasanya itu akan sangat variatif. Bertambah penuh suatu tangki, maka tekanannya akan semakin tinggi. Bertambah rendah level tangki, dia tekanan semakin rendah. Jadi variasinya dimaksudkan seperti itu. Keuntungan selanjutnya adalah the pumps required to raise water to the gravity tanks can be selected for maximum efficiency. Ya, ini nomor 6 adalah masuk ke dalam pemilihan pompa. Ya, jadi saat kita membeli pompa, apakah itu untuk kebutuhan di rumah, ya, apakah itu untuk kebutuhan apartemen, gedung, mall, ataupun kantor-kantor besar, ya, maka pompanya itu yang dipilih harus dapat memenuhi duty point yang tepat, ya. Pompa itu punya duty point. Nanti kalau kalian lihat di pompa, di nemplate si pompa, ketika beli pompa tuh ada yang dikatakan berapa LPS, ya, dan berapa bar. Itu dimaksudkan sebagai duty point si pompa. Contoh mudah, pompa rumah, ya, pompa rumah kan kecil, ya, biasanya itu cuman, saya nggak tahu apakah cuma 1 atau 2 LPS, mungkin satuannya bukan LPS kalau pompa rumah, mungkin kita anggap 1 atau 2 LPS, jadi 1 liter per detik ataupun 2 liter per detik. Anda perhatikan di situ ada kata berikutnya adalah berapa bar ataupun berapa meter tekanannya. Misal contoh, dia akan bekerja pada 15 meter. 15 meter artinya kalau kita kalkulasikan menjadi 1,5 bar. Ya, maka pompa itu akan efektif dan efisien saat dia bekerja di 2 LPS pada 15 meter. Artinya apa? Saat terjadinya duty point, nah ini penting buat kalian, saat terjadinya si pompa bekerja pada saat duty point, maka pompa itu akan mengalami efisiensi terbaiknya. Gitu. Apa maksud dari efisiensi terbaik? Ya, maka Anda bisa cari di literatur lainnya, apa maksud dari efisiensi terbaik suatu pompa ataupun suatu rotating equipment. Maka Anda akan mendapatkan bahwa efisiensi terbaik, ya, dia akan tepat di titik duty point-nya sehingga menghasilkan penggunaan energi yang sangat optimum. Saya tidak mengucapkan kata rendah, sangat rendah, ataupun sangat tinggi, tapi dia menghasilkan titik energi, penggunaan energi yang optimum. Artinya apa? Seluruh energi, seluruh konsumsi daya yang digunakan, ya, itu betul-betul terpakai untuk mendistribusikan air, dalam hal ini di pompa, tepat di titik duty point-nya. Ya, itu kalimat yang barusan adalah keywords buat Anda dalam memilih pompa. Ya, jadi seperti itu. Tetapi ada juga dituliskan di sini, some of the disadvantages of the gravity tanks are as follow. 1. The combined weight of the tank and water increases the cost of the base structure. Example-nya, the building structure must be strengthened to carry this additional load. Ya, jadi ketika bangunan sipilnya itu dirancang, maka struktur bangunan atas harus mampu menampung daya dukung
bukan daya dukung, harus menampung beban dari si tangki. Contoh, air ya, 1 ton yang dinamakan 1 meter kubik air adalah sama dengan 1 ton berat, gitu. Jadi misalkan Anda punya tangki toren itu 3 meter kubik, maka yang Anda tempatkan di atas roof itu adalah sebesar 3 ton. Itu sama. Ya. Bisa dibayangkan, 3 meter kubik air adalah 3 ton berat. Ya. Ilustrasinya gini. Mobil, ya, apakah mungkin seperti mobil Innova, ya, itu rata-rata beratnya hampir 3 ton. Jadi Anda harus pikirkan bagaimana kalau mobil Innova, ya, mobil Kijang Innova itu Anda tempatkan di roof rumah. Bayangkan seberapa berat struktur yang harus didesain, sehingga akan menambah apa? Menambah cost bangunan. Nah, itu disadvantage-nya, ya. Jadi harus betul-betul bisa desain, ya, bahwa dengan adanya tangki air di atas, maka struktur bangunan juga akan bertambah besar. Kolom-kolom bangunan harus bertambah besar. Jadi tidak hanya menambah tebal beton atas, struktur atas, tapi kolomnya juga harus diperbesar. Memang seperti itu. Nah, itu di sipil. Nomor 2 adalah disadvantage-nya adalah, kerugiannya adalah the space or volume required for the gravity tanks is greater than the required for a tankless system. This result in a reduction of net usable building area. Nah, jadi yang disebut the tankless system ini adalah sistem penyediaan air tanpa menggunakan tangki toren, ya. Jadi kalau kita menggunakan tangki gravity tank di atas, dia harus mempunyai space, ya, volume ruangan yang harus lebih besar dibandingkan dengan tankless system. Jadi kalau kalian hanya menggunakan pompa dari bawah, ya, pompanya di bawah, pompa besarnya tidak sebesar tangki, ya. Kalau tangki yang 3 meter kubik itu bisa dibayangkan diameter tangkinya sebesar apa. Radius dari jari tangki misalkan untuk 3 meter kubik itu mungkin bisa dibayang di 1 meter misalkan. Ya, kalau Anda hanya butuh 3 meter kubik, kalau kita butuh 10 meter kubik air, berarti Anda butuh hampir 3 kali lipatnya. Sehingga roofnya perlu area roof yang lebih besar. Tapi untuk penyediaan pompa hanya kecil saja, gitu. Jadi untuk pompa mungkin hanya instalasi pompa berapa? Misalkan hanya butuh area 1 meter kali setengah meter, ya, 0,5 kali 1 meter, ya, cukup simple dan kecil areanya. Tapi untuk tangki perlu area yang besar. Nomor 3 ada a large volume of water could be released in the event of fracture of the gravity tank, atau water damage also may occur in there is a pipe rupture in the pump tankless system. Potential damage is greater with rupture of a gravity tank, ya. Jadi penggunaan tangki ini juga ada kekurangannya. Jadi tangki itu misalkan dia bisa pecah, ya, bisa pecah, ya, diakibatkan oleh berbagai gangguan dari hal, tangkinya rusak, tangki pecah, itu bisa berbahaya. Oke, kita lanjutkan berikutnya.